Ibu share screen ya. Sudah tampak screen Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Sinyal nih ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya. Analisis butir soal ya. Kenapa disebut butir? Itu karena per item, per nomor soal yang akan dianalisis ya. Tujuannya apa sih? Kita melakukan analisis butir soal itu supaya kita memperoleh perangkat soal yang memiliki kualitas yang memadai. Ya, kualitas memadai itu nanti akan ditinjau setidaknya lewat 5 item ya. Nanti kita akan lihat apa saja. Nah, analisis ini dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif itu biasanya berdasarkan expert judgment. Jadi kalau kalian membuat soal, itu nanti expertnya itu ya orang yang tentu memiliki kemampuan yang lebih di atas kalian ya. Misal bisa ke dosen. Hanya sekarang kalau dosen saat ini memang Pemat sedang banyak pekerjaan ya, ada program dari pemerintah yang kita harus dukung sehingga sangat sibuk, sehingga mungkin tidak ke dosen, bisa ke kakak kelas S2 misalnya, atau mungkin alumni yang juga menjadi dosen ya, kan ada tuh alumni S2 Pemat yang menjadi dosen di tempat lain, itu bisa juga diminta sebagai expert. Itu expert itu maksudnya seperti itu. Tetapi dalam latihan kita menggunakan expertnya bukan yang jauh di atas kita, tapi bisa dengan fokus group discussion. Jadi kita bisa menggunakan teman-teman sendiri. Jadi saling melihat hasil pengembangan teman supaya bisa memberikan masukan. Nanti tentu bersama ibu juga ya. Itu namanya focus group discussion. Nah, kemudian secara kuantitatif itu berdasarkan data empirik ya. Jadi nanti setelah ditinjau secara kualitatif, dilihat dulu item-item soalnya, lalu diuji cobakan secara empirik gitu. Secara empirik berarti kepada responden ya. Nah, untuk menganalisis soal itu ada beberapa aspek. Yang pertama aspek materi, kemudian aspek konstruksi dan aspek bahasa. Materi itu kelayakan dari substansi keilmuannya, ya. Serta tingkat kemampuan yang sesuai dengan soal dengan memperhatikan kesesuaian soal dengan indikator. Makanya kemarin ketika kalian mengembangkan soal kan setelah menentukan KD-nya, lalu menentukan indikatornya kan. Nah, dari indikator baru turun ke soal, ya tidak terbalik. Jadi itu supaya dilihat sesuai dengan keilmuannya atau tidak. Lalu konstruksi. Nah, konstruksi kemarin kalian juga belajar tentang prinsip-prinsip pengukuran, prinsip-prinsip penulisan soal. Kalau menulis soal pilihan ganda itu aturannya bagaimana, itu kan dipelajari ya, sehingga nanti dilihat juga aspek itu, apakah cara penulisannya sudah sesuai. Kemudian yang ketiga, aspek bahasa. Kadang soal itu bagus, tapi penyampaiannya mungkin kurang komunikatif, sehingga tidak bisa dipahami dengan baik oleh responden. Nah, ini namanya aspek bahasa. Kadang-kadang soal itu harus diganti hanya karena soal bahasa, ya. Yang ketiga. Kemudian, nah ini tadi yang Ibu katakan aspek poin-poinnya itu apa saja untuk melihat kualitas dari soal. Nah, kalau tadi secara kualitatif itu ditinjau dari 3 hal itu ya, aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Nah, secara kuantitatif, yang pertama validitas, reliabilitas, kemudian
tingkat kesukaran, daya pembeda, dan keefektifan pengecoh. Ya, jadi ada 5 aspek itu: validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan keefektifan pengecoh. Jadi 5 item ini yang akan cukup menentukan apakah soal yang kita buat itu valid atau tidak, berkualitas atau tidak ya. Nah, validitas itu perangkat tesnya mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, dikatakan valid itu kalau dia mengukur sesuai yang harusnya diukur. Jadi sesuai dengan kondisinya. Ya. Jadi misalnya mau mengukur kemampuan menyelesaikan soal peluang gitu ya, soal peluang. Ya, dia memang harus mengukur tentang peluang, bukan mengukur misalnya kemampuan menyelesaikan pecahan misalnya, kan peluang memang ada pecahannya, tapi kan yang diutamakan adalah kemampuan peluangnya, bukan kemampuan menghitung pecahan ya, seperti itu. Jadi itu baru dikatakan valid kalau dia mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas itu perangkat tes alat ukur itu memiliki konsistensi apabila pengukuran yang dilakukan dengan alat itu dilakukan secara berulang. Ya, jadi konsisten dan akurat itu reliabilitas. Nah, validitas ada 5 ini. Sebenarnya 5 itu bagian dari 3 dan 2 ya. Yang 3 itu validitas isi, konstruk, dan empiris. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi sudah Ibu bahas di depan. Kemudian yang kedua validitas internal dan eksternal. Internal itu dari sisi alat ukurnya sendiri ya. Jadi ini lebih ke arah kualitatif, sedangkan eksternal itu nanti dibandingkan dengan hasil ukur yang sudah baku ya. Jadi kalau eksternal ini lebih ke empiris ya, dites, diuji lalu dibandingkan dengan kategorisasi tertentu. Nah, kalau internal itu ini ada 2 macam ya. Ada yang dikotomi, nanti menggunakan poin biserial atau kontinum. Nah, dikotomi itu yang jawabannya benar atau salah. Jadi 1 dan 0 gitu ya. Kalau kontinum itu yang ya tahulah kontinum tidak diskrit ya. Jadi ada skor-skornya begitu. Biasanya ini soal esai, sedangkan yang dikotomi soal pilihan ganda atau soal pilihan ya. Jadi soal dikotomi itu bisa pilihan ganda yang berapapun alternatifnya atau yang benar salah itu bisa masuk ini. Sedangkan eksternal itu validitas ramalan, predictive validity atau validitas kesamaan. Jadi ada ini membandingkan dengan tadi yang dikatakan alat ukur yang baku. Nah, rumusnya untuk yang soal objektif atau dikotomi itu menggunakan rumus ini. Koefisien korelasi biserial sama dengan rata skor dari subjek yang menjawab betul dari item yang dicari validitasnya. Jadi misalkan soal nomor 1 gitu ya. Soal nomor 1 itu rata skor dari subjek yang menjawab betul berapa, dikurangi rata skor total, dibagi standar deviasi dari skor total, lalu dikalikan akar dari proporsi siswa yang menjawab benar dan proporsi siswa yang menjawab salah. Kemudian ini nanti dibandingkan dengan R tabel ya. Jadi kalau sudah dapat nilainya, biasanya kita menggunakan taraf signifikansi 5% karena kita termasuk ilmu sosial ya. Pendidikan termasuk dalam ilmu sosial. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka butir soal dikatakan valid. Contohnya ini misalkan N respondennya 20 gitu ya, lalu diperoleh R hitungnya 0,461 misalnya. R tabelnya di sini kita lihat kalau 20 itu dengan taraf signifikansi 5% itu 0,444. Sehingga bisa dikatakan R hitung itu lebih dari R tabel, 0,461 lebih dari 0,444. Maka dikatakan butir ini valid.
sebaliknya tidak valid. Ya. Nah, kemudian untuk yang uraian itu menggunakan product moment. Mungkin ini sudah sering pakai, lalu kriterianya seperti itu. Karena kita akan menganalisis pilihan ganda, kita tidak menggunakan ini ya. Nah, kemudian analisis kuantitatif yang lain itu tingkat kesukaran. Soal dikatakan baik jika tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Ya. Kenapa demikian? Kalau soal itu terlalu sukar, kalian bisa bayangkan misalnya sekelompok subjek diberi soal yang sangat sukar. Mungkin ada yang bisa mengerjakan, atau bisa jadi tidak bisa mengerjakan semua kan? Ya. Nah, sehingga pembuat soal tidak akan tahu, tidak bisa melihat perbedaan antara siswa yang pandai maupun yang tidak, atau kelompok atas maupun kelompok bawah. Nah, kemudian yang kedua, daya pembeda. Soal dikatakan baik apabila dapat membedakan kelompok atas dan kelompok bawah. Dan kelompok bawah. Ya. Kemudian yang ketiga, keefektifan pengecoh. Nah, soal dikatakan baik jika pengecoh dipilih secara merata oleh siswa. Jadi misalkan ada lima alternatif, jawaban yang benar adalah A, maka B, C, D, E itu dipilih secara merata oleh siswa. Misal yang E itu sama sekali tidak ada yang memilih, berarti E itu adalah pengecoh yang buruk. Gitu. Kenapa? Karena dia sangat kentara sebagai pengecoh. Ya. Misalnya kita di soal peluang itu jawabannya kan biasanya pecahan ya. Peluang misalnya peluangnya adalah 3/5. Jawaban A 3/5. Kemudian jawaban B 2/5. Jawaban C 1/5. Jawaban D 4/5 gitu. Jawaban E 5 misalnya gitu. Otomatis siswa nggak ada yang memilih jawaban E bukan? Karena apa? Secara kasat mata itu dia kok berbeda sendiri gitu ya. Berbeda sendiri dan tidak memiliki karakteristik yang sama dengan pilihan-pilihan yang lain. Ini langsung gugur. Nah, kalau dihitung nanti dan dianalisis, pasti E ini merupakan pengecoh yang buruk. Ya. Nah, ini cara menghitungnya. Indeks tingkat kesukaran sama dengan banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi banyaknya siswa yang mengikuti tes. Ya. Nah, kemudian ini klasifikasinya ya, bisa dilihat di sini. Soal sukar itu kalau dalam range 0 sampai 0,3, sedang 0,31 sampai 0,70, dan soal mudah 0,71 sampai 1. Mudah. Nah, biasanya dalam perangkat soal itu memang harus ada yang sukar, sedang maupun mudah. Nah, biasanya soal sukar itu diambil dengan mudah itu bobotnya sama. Misalnya yang sukar 10%, yang mudah 10%, sedangnya 80%. Atau yang sukar 20%, mudah juga 20%, sedangnya 60%. Seperti itu. Ya. Sangat tidak dianjurkan misalnya soal sukar, sedang, mudah itu bobotnya sama gitu ya. Tidak dianjurkan. Biasanya sedang itu yang proporsinya lebih banyak ya. Kemudian daya pembeda. Nah, indeks daya pembeda itu dihitung dengan rumus ini. Banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab benar dikurangi banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab benar dibagi banyaknya siswa yang mengikuti tes. Nah, kemudian indeksnya ini klasifikasi daya pembedanya. Nah, ini bisa dilihat ada yang namanya item yang sangat baik tapi mungkin perlu diperbaiki gitu. Jadi ini baik tapi perlu diperbaiki. Nah, biasanya seperti ini itu karena alasan bahasa atau bisa juga apa namanya ya, angka yang dihasilkan mungkin terlalu apa?
kan kadang kita mengatakan wah hasilnya kok buruk gitu ya. Nah, misalnya seperti itu, sehingga mungkin terlalu menyulitkan karena akan mengukur yang harusnya tidak diukur. Jadi misalnya tadi yang Ibu bilang di awal, misalnya kita mau mengukur kemampuan siswa dalam materi peluang, itu jangan jatuh ke kemampuan menghitung pecahan misalnya. Jadi sebenarnya peluangnya sudah paham, tapi karena angkanya mungkin pecahannya itu sangat ya sebenarnya nggak ada angka yang buruk ya, tapi sulit gitu ya. Angkanya itu dihitung tanpa kalkulator agak susah gitu misalnya. Sehingga bikin lama menyelesaikannya. Padahal sebenarnya soalnya bagus ini, mengukur kemampuan peluangnya bagus. Nah, misalnya kayak gitu. Mungkin bisa diubah supaya angkanya lebih sederhana sehingga tujuannya tercapai tanpa harus merepotkan di urusan yang sebenarnya tidak diukur gitu. Cukup jelas ya teman-teman. Nah, kemudian item yang biasanya perlu diperbaiki. Jadi kalau di antara kurang dari 3 itu biasanya perlu diperbaiki. Mungkin diperbaikinya hanya perubahan data saja. Tapi kalau sudah kurang dari 0,19 itu ditolak biasanya. Kalaupun direvisi, revisinya sangat besar. Nah, yang terakhir keefektifan pengecoh. Nah, ini mungkin keefektifan pengecoh ini yang paling ribet ya untuk kita, ribet ketika menganalisis karena kita harus menganalisis per alternatif ya. Jadi kalau kita SMA kan 5 alternatif jawaban ya, 5 alternatif jawaban. Kemudian berarti pengecohnya kan ada 4 karena jawaban benarnya 1. Nah, berarti kita harus mengecek 4 ini keefektifannya seperti apa ya. Rumusnya sih sederhana. Indeks pengecoh sama dengan banyaknya siswa yang memilih pengecoh itu. Jadi misalkan soal nomor 1 pengecohnya B, C, D, E. Jadi yang memilih B gitu ya, yang memilih B. Kemudian banyaknya siswa yang mengikuti tes itu N, dan banyaknya siswa yang menjawab benar pada setiap soal itu B. Jadi rumusnya indeks pengecoh sama dengan banyaknya siswa yang memilih pengecoh dibagi banyaknya siswa yang mengikuti tes dikurangi yang menjawab benar per banyaknya alternatif jawaban. Jadi ini kan tetap ya, alternatifnya misalnya 5 ya 5 min 1 berarti per 4 gitu. Kali 100%. Nah, indeksnya ini ada kriterianya sangat jelek, jelek, kurang baik, baik, sangat baik. Nah, yang baik itu minimal 5% dari seluruh peserta tes memilih alternatif itu. Gitu. Demikian teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Belum ya, karena belum dipraktekkan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti cukup jelas ya. Nah, kalian akan melanjutkan yang kemarin sudah dijawab oleh teman-teman ya. Berarti kalian sudah memiliki hasil dari pekerjaan teman-teman, bukan? Halo? Kalau tadi malam saya cek Google Form kelompok saya baru beberapa sih, Bu. Tapi pagi ini belum ngecek lagi. Oke. Ya, mungkin ini nanti dicek ya. Dari Google Form itu kalau di-download hasilnya itu sudah berupa Excel. Nah, kalian tinggal rapikan yang tidak dibutuhkan. Kemudian kalian bisa langsung mulai mengerjakan untuk validitas, menghitung validitasnya, reliabilitasnya, kemudian tingkat kesukarannya, lalu
daya pembeda dan keefektifan pengecoh. Ya. Jadi itu diselesaikan. Ibu berharap hari ini kalian bisa menyelesaikannya. Cukup banyak, ini Ibu sisakan waktu 10, hampir sejam ya. Hampir sejam nanti bisa dipakai untuk mulai membuat tabelnya, merapikan tabelnya, menghitung 5 item itu. Kemudian kemarin Ibu ini ya,